berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa kabar? Kiranya semua dalam anugerah Tuhan dilimpahi dengan sukacita, kesehatan, dan tentunya bisa menikmati kebersamaan dalam keluarga dengan penuh sukacita. Itu kerinduan kita semuanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita melewati berbagai aktivitas pekerjaan dan mungkin sepanjang hari ini secara fisik kita menjadi lemah, menjadi capek, tetapi kita tidak boleh biarkan rohani kita, roh kita menjadi lemah. Mari kita hampiri hadirat Tuhan, karena dalam hadirat Tuhanlah jiwa kita, batin kita menjadi kuat. Kita nikmati hadirat Tuhan dan percaya dalam hadirat Tuhan ada sesuatu yang baik, ada sesuatu yang membuat kita semakin bersuka cita. Tuhan Yesus berkata kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Percaya bahwa apa yang dikatakan Tuhan ini pasti digenapi, pasti kita alami. Mari kita hampiri Dia. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami bersuka cita karena Engkau telah memberi kami kelimpahan segala anugerah-Mu, kesehatan, sukacita, dan berkat-berkat yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, kami tidak pernah sendirian ketika kami mengalami pergumulan, ketika kami alami situasi yang sulit. Engkau tetap menyertai kami, Engkau tetap menolong kami. Saat ini kami ingin membawa korban syukur kami, menghampiri tata kasih karunia-Mu. Mari Bapa, Engkau menyatakan hadirat-Mu kepada kami semuanya, dan kami ingin menaikkan pujian, penyembahan, dan doa kami dengan sepenuh hati. Biarlah nama-Mu dimuliakan, nama-Mu diagungkan. Kami sangat percaya dalam hadirat-Mu ada sukacita, dalam hadirat-Mu ada kelegaan, dalam hadirat-Mu ada damai sejahtera. Dalam hadirat-Mu Tuhan, kami akan dipuaskan untuk menjadi pribadi-pribadi yang bisa bersyukur, bisa bersukacita, dan bisa mengalirkan berkat bagi banyak orang. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebab hanya Engkau pembela kami Tuhan, Kau gunung batu kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam segala hal janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Terima kasih Tuhan. Di dalam segala hal janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangan
pembela. Haleluya, sebab Kau pembela kami Tuhan, sebab Kau perlindungan dalam hidup kami. Kau yang layak disembah, Kau yang layak diagungkan. Terima kasih Tuhan, sebab Kau Allah yang luar biasa. Kau jalan keluar dalam hidup kami Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan, Kau layak diagungkan. Masih ada jalan terbuka untukku. Amin. Masih ada jalan ya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Masih ada jalan, masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalan ya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Satu pengalaman yang indah kalau kita bisa melihat kemuliaan dan kebesaran Tuhan, karena hati kita pasti akan berkobar-kobar untuk menikmati hadiratnya yang indah itu. Kita akan senang sekali untuk beribadah, senang sekali untuk berdoa kalau kita bisa sampai melihat kebesaran Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Dan itu kerinduan Tuhan kepada kita semua, karena kita ditebus untuk bisa menikmati kehadiran Tuhan secara pribadi, bahkan tidak hanya bersama-sama. Saudara-saudara, kaitannya dengan menikmati hadirat Tuhan ini, kadang-kadang kita ketemu orang-orang Kristen yang tetap punya masalah untuk berdoa. Dari kecil, kalau dia sudah di gereja pasti kan sudah terbiasalah mendengar doa, diajarkan tentang berdoa gitu, dari yang mengikuti pembimbingnya, mengikuti orang tuanya berdoa dengan kata-kata yang pendek, sederhana. Orang Kristen sudah terbiasa dengan doa, tetapi kenyataannya kadang-kadang doa itu bukan kegiatan yang populer. Bahkan kalau di gereja ada pertemuan-pertemuan doa, itu kegiatan yang kurang menarik kelihatannya. Karena terbukti kalau ada pertemuan-pertemuan doa, kalau bisa nggak datang lebih baik nggak datang. Ya, bahkan banyak orang Kristen nggak merasa itu menjadi sebuah kebutuhan, sebuah kenikmatan untuk melakukannya. Yang saya ceritakan tadi mungkin itu pengalaman saya dulu waktu masih muda, berdoa itu sulit dan malu untuk melakukannya. Kalau di masa kini mungkin sudah nggak ada kali ya. Atau Ada Pak. masih juga ya. Iya, saya ada kenal sih Pak. Dia tuh saya bingung kalau udah berdoa gitu ya. Pun sebelumnya misalnya belum kita bilang gitu, terus kalau mendadak, aduh janganlah, udah, aduh jangan, terus kayaknya menghindarnya tuh kayak panik gitu Pak. Kalau kita bilangin sebelumnya lebih parah lagi, aduh udah sakit perutnya aku nih, aduh udahlah janganlah, aduh please lah, yang lain aja, kamu tugasin apa aja boleh. Kita bingung, saya justru lagi berpikir Pak, ini dari kecil apa enggak seperti yang Bapak bilang, enggak terbiasa atau gimana tuh ya Pak ya, lucu Ya, gitu Pak. ya. Masih ditanya ya, ada banyak orang nggak berdoa kan. Kalau saya dulu nggak bisa berdoa dan nggak menikmati doa karena memang hubungan saya dengan Tuhan masalah. Saya tidak punya hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan, dan baru sadar itu setelah umur saya 19 tahun, ternyata saya memang belum dilahirkan kembali dalam Kristus. Makanya berdoa itu jadi beban dan tidak bisa menikmati. Tetapi ada juga nggak berdoa karena memang nggak dibiasakan. Karena kalau nggak terbiasa kan jadi sulit untuk melakukannya. Saya temukan juga orang nggak bisa berdoa karena
tumbuh dalam sebuah keluarga di mana komunikasi itu tidak berjalan dengan baik. Jadi orang tuanya tipe orang yang ikut aliran kebatinan. Jadi tidak banyak bicara, tetapi menuntut anak-anaknya tahu yang dimaksud, gitu kan. Jadi tidak banyak bicara, tetapi marah kalau anaknya tidak paham dengan yang dimaksud, gitu. Manik ngalami kelihatannya. Karena dari kecil tidak dalam suasana keluarga yang komunikasinya mandek, bahkan komunikasi cenderung negatif, ternyata tidak terbiasa berkomunikasi. Doa kan bagian dari komunikasi secara rohani. Dia mengalami kesulitan untuk itu loh. Tapi ada juga yang mungkin ada problem di gambar dirinya karena merasa malu. Nanti tidak bisa seperti yang lain. Jadi dipikir berdoa itu sebuah pertunjukan, harus lebih baik dari orang lain kan. Gitu. Jadi ada beberapa banyak alasan seperti itu sih. Atau mungkin pernah trauma waktu mimpin doa lalu agak terhambat atau dianggap pendek, dibully sama teman-temannya gitu. Jadi kalau yang teman-teman yang bully itu harus minta maaf itu. Dengan doa yang ditulis. Ya ditulis ya. Atau mungkin tadi kebiasaan kan ditulis ya. Pernah kejadian ya. Nulis doa gitu kan, bagian doa, pintu gerejanya kan buka kiri kanan. Ya. Itu doa, angin tiup rumah. Oh. Ya. Ya itu trauma kan. Jadi sebenarnya ditulis pun juga nggak apa-apa, asal ingat itu tidak sedang menyiapkan teks pidato. Tapi sedang menyiapkan memang ingin berdoa karena dia belum terbiasa atau belum percaya diri karena mimpin doa. Nggak masalah. Itu Cuma saya kalau dulu, Pak. kertasnya ketiup tadi hilang gitu, trauma, nggak berani lagi gitu ya. Hilang. Ya. Ya kisah-kisah doa ternyata lucu-lucu ya. Tapi itulah realita kekristenan loh. Kita harus membiasakan, bahkan hamba Tuhan pun juga perlu belajar berdoa dan perlu juga mendoakan dan perlu juga didoakan. Berarti saling mendoakan itu memang gaya hidup orang Kristen. Itu tidak hanya jemaat yang butuh didoakan, tetapi jemaat juga punya tanggung jawab mendoakan. Hamba Tuhan apalagi tidak boleh jadi hamba Tuhan hanya petugas doa. Jadi pekerjaannya hanya doa. Tidak juga kan? Ada kalanya dia juga perlu didoakan orang lain juga. Karena dia pasti dalam keadaan tertentu punya pergumulan atau tugas tertentu memang butuh dukungan doa secara rohani. Semua orang itu butuh doa. Makanya mari kita kembangkan praktek saling mendoakan. Nah, kalau praktek saling mendoakan itu sudah sering dilakukan, Pak. Tapi selama ini hanya sebatas mendoakan pergumulan hidup gitu. Nah, apa ada hal lain yang perlu didoakan, Pak, selain itu? Itu terlalu sedikit sekali mendoakannya ya, sebab dan egois. Itu praktek orang Kristen yang manja. Jadi maunya hanya kalau nggak ada urusan saya nggak perlu doa. Itu kan nggak perlu doa kepada Tuhan, urusannya beres semua. Tetapi kalau ada masalah saja baru merengek kepada Tuhan, berdoa minta ditolong. Demikian juga sudah dipraktekkan saling mendoakan, tapi hanya sebatas doakan ya kesehatanku. Setiap ketemu gimana, apa yang bisa kita saling doakan nih? Dalam kelompok-kelompok kecil gitu ya. Saya sering ketemu banyak orang tua selalu didoakan. Kalau ibu-ibu nih, mama itu kalau kita tanya, mau didoakan apa Bu? Doakan saja supaya sabar. Lalu di pertemuan beberapa minggu kemudian, doanya apa Bu? Supaya sabar terhadap suami. Minggu berikutnya lagi supaya sabar terhadap anak. Jadi sudah didoakan terus menerus kok nggak sabar-sabar. Ini berarti ya itu pergumulan karena hanya fokus pada pergumulan itu. Ya, padahal itu kan proses yang memang proses hidup. Kalau hanya itu saja terlalu kecil, terlalu ringan. Karena kita ini diberi akses yang luar biasa sebagai anak-anak Allah. Bukan hanya sekedar yang kecil-kecil begitu ya. Sebab nyawanya saja diberikan oleh Tuhan kita, apalagi hanya masalah-masalah kita. Tapi itu praktek yang baik kalau sudah mulai saling mendoakan, walaupun tahap itu harus ditingkatkan. Ada satu bagian di Alkitab, saya akan bacakan 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1-5.
Di situ kita diajarkan 3 hal penting yang mestinya menjadi prioritas kita ketika saling mendoakan. Selain tadi pergumulan hidup, itu nggak salah juga. Tetapi tidak boleh hanya sebatas itu. Supaya kita menjadi orang Kristen dewasa. Tidak kekanak-kanaan, hanya fokus kepentinganku saja. Tidak. Ayat 1-5. Saya bacakan dulu ayat 1-3. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Jadi yang pertama tadi jelas, kita harus berdoa supaya Injil itu terus disebarluaskan. Karena kita percaya bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Orang butuh memenuhi kebutuhan anaknya, dia butuh uang lebih banyak. Oke, itu penting. Tetapi kalau dia tidak mendengar Injil, maka dia akan binasa selama-lamanya. Orang sakit kita doakan sembuh. Tetapi kalau dia tidak mendengar Injil dan tidak mempercaya Injil, tidak mengalami kuasa Injil, dia tidak mengalami keselamatan di dalam Kristus. Injil mesti kita doakan supaya orang-orang yang memberitakan Injil itu dipakai Tuhan. Orang-orang yang melayani Tuhan dipakai Tuhan. Supaya Injil bisa disebarluaskan. Semakin banyak orang yang mendengarnya. Dan Roh Kudus bisa memakai pemberitaan itu menjamah hati orang untuk percaya kepada kabar baik dari surga. Tentang kasih Tuhan di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, para hamba Tuhan membutuhkan dukungan doa kita. Para hamba Tuhan punya pergumulan, apalagi yang punya keluarga, punya anak-anak. Mungkin juga punya pergumulan. Sementara ketika mereka memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil Kerajaan Allah, mereka dalam pergumulan, seringkali itu bisa mengganggu pemberitaannya. Itu menghambat suasana hatinya. Sehingga kadang-kadang kita ketemu pengkhotbah yang khotbahnya marah-marah, mungkin memendam kemarahan karena di rumah istrinya merengek terus. Mungkin ada pergumulan yang tidak ada satu orang pun yang tahu dan tidak peduli dengan dia. Kita butuh dukung doa hamba-hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan, yang memberitakan Injil itu supaya ada dalam perlindungan Tuhan. Masalah-masalahnya diselesaikan, ditolong oleh Tuhan. Sehingga dia bisa memberitakan firman Tuhan dengan baik. Doakan juga para hamba Tuhan supaya ketika memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan, itu memberitakan firman Tuhan sebagaimana mestinya. Bukan ditambahi, dikurangi, hanya ingin menyenangkan orang yang mendengarnya. Bukan hanya ingin jadi pengkhotbah favorit. Jadi hamba Tuhan yang disukai orang. Tetapi dia tidak jujur dengan firman Tuhan. Itu butuh keberanian. Kita doakan mereka supaya Injil bisa disebarluaskan. Berbagai kesempatan yang ada saat ini perlu didoakan, ya, supaya apapun situasi dan kondisi, Injil Kerajaan Allah itu bisa semakin didengar oleh banyak orang. Karena kalau orang dengar Injil, iman timbul dari pendengaran. Kalau orang mendengar Injil diberitakan dan hatinya terbuka, Roh Kudus jamah dia, maka keselamatan akan datang dalam kehidupan seseorang, dialami seseorang. Dan yang kedua, supaya terhindar dari yang jahat. Tadi di ayat yang ketiga kan dikatakan, tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Berarti sebagai orang Kristen itu iblis tidak suka, roh jahat tidak suka. Sehingga berusaha untuk melakukan sesuatu yang jahat, yang licik terhadap orang-orang percaya. Termasuk hamba-hamba Tuhan yang memberitakan Injil. Termasuk orang-orang Kristen yang punya semangat untuk memberitakan kabar baik kerajaan Allah. Roh jahat bekerja luar biasa. Makanya kalau kita lihat ya,
kita mudah tuh untuk menceritakan pengalaman kita dengan seseorang, atau termasuk pengalaman kita makan yang enak di mana, kita rekreasi di mana, tempatnya cantik sekali, indah sekali. Kita nggak usah diminta, kita akan sebarluaskan tuh. Bahkan ada begitu orang yang kadang-kadang seneng selfie begitu kan, di mana saja, makanan apa saja yang dia makan pasti diposting tuh. Semua orang tahu. Apalagi yang enak-enak. Tahu, seneng gitu kan. Dia foto di mana saja. Itu seneng. Karena apa? Mereka suka. Dan mereka nikmati. Memang itu enak. Untuk makanan bahkan dipamerkan. Karena enak. Dia suka. Punya pengalaman menikmati rasa enaknya. Untuk tempat-tempat yang indah, dia pamerkan kepada orang lain. Karena dia ada di situ mengalaminya. Memang itu indah sekali. Tetapi kenapa kalau suruh bicara, bersaksi tentang Tuhan kita, bersaksi tentang pengalaman hidup kita, yang dikasih Tuhan, yang diberkati Tuhan, yang diselamatkan Tuhan, menjadi malu dan takut? Berarti ini sebuah peperangan rohani. Roh jahat menekan banyak orang percaya. Jadi bukan sekedar masalah-masalah penderitaan dan masalah hidup aja. Roh jahat menekan. Makanya pokok doanya lanjutkan nih, supaya Tuhan lepaskan kita dari yang jahat. Bukankah dalam doa Bapa kami kita juga selalu berdoa begitu kan? Dan lepaskan kami daripada yang jahat, dari pekerjaan jahat, dari roh jahat itu. Kita perlu doa itu, jangan hanya sekedar supaya Tuhan berkati bisa beli beras, supaya bisa nyekolahkan anak, supaya sembuh. Saudara, itu oke saja. Tetapi bagaimana dengan roh jahat yang selalu mengancam hidupmu, sehingga menekan hidupmu, menghalang-halangi hidupmu supaya bisa menikmati berkat Tuhan? Kita mesti doakan. Itu pokok doa yang penting selain Injil supaya bisa diberitakan. Musuh kita bukan darah dan daging, tetapi roh jahat. Nah, kalau kita tidak pernah berdoa minta perlindungan Tuhan, minta Tuhan yang membebaskan kita, maka ada bagian penting dalam hidup kita akhirnya tidak bisa kita nikmati. Padahal itu sesuatu yang indah dari Tuhan. Tuhan sediakan karena roh jahat yang coba menghalang-halanginya. Yang ketiga, tetap hidup dalam kasih Allah. Dari ayat 5, kiranya Tuhan tetap menujukan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tuhan tetap menunjukkan hatimu pada kasih Kristus. Kadang-kadang kalau kita alami situasi sulit tadi kan, keuangan sulit, pekerjaan nggak lancar, rumah tangga terguncang, kita sakit, hati kita mulai terarah pada masalahnya, pada situasi sulit, hal yang menyakitkan. Kita lupa bahwa Tuhan mengasihi kita. Kita lupa bahwa kasih karunia Tuhan itu tidak pernah berubah situasi apapun. Karena kasih Tuhan tidak pernah berubah, berarti Tuhan tidak akan biarkan apapun yang buruk terjadi dalam hidup kita sebenarnya. Tetapi hati kita seringkali kan tertuju hanya pada masalah. Doakan supaya hati kita, hati saudara-saudara kita itu tertuju pada kasih Kristus, pada kasih Tuhan. Nah, kalau hati kita tertuju pada kasih Tuhan, situasi apapun tidak akan membuat kita jadi lemah iman, kehilangan pengharapan, berkeluh kesah saja. Karena kita percaya nyawanya saja diberikan kepada kita, apalagi yang lain. Ada pengharapan dan mulai muncul iman lagi. Ini perlu didoakan, kalau saling mendoakan itu coba begitu, situasi apapun supaya hatinya tetap tertuju pada kasih Tuhan. Bukan pada masalahnya, bukan situasi penderitaannya, tetapi pada kasih Tuhan. Nah, kalau tertuju pada kasih Tuhan kan kalimat itu ditambahi kepada ketabahan Kristus. Bagaimana Kristus sudah menderita bagi kita. Dia yang tidak salah diperlakukan sebagai pesakitan. Dia ditangkap, dipermalukan, diadili. Dia dibuli luar biasa, dianiaya luar biasa, dipermalukan luar biasa. Bahkan sampai dihukum di atas kayu salib. Tetapi Kristus kan tabah luar biasa. Karena apa? Karena dia mengasihi kita.
hati kita harus tertuju pada Dia. Nah, ini hati yang tertuju pada Kristus inilah seringkali terganggu ini. Kita mesti doakan, saling mendoakan. Kalau hati kita tertuju pada Kristus yang mengasihi kita, yang begitu tabah menderita demi menebus kita, maka kita akan kuat menanggung segala perkara. Tetap mengasihi Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kalau saudara punya teman doa, punya kebiasaan saling mendoakan, puji Tuhan, itu langkah rohani yang baik. Karena itu gaya hidup Kristen yang sangat baik yang harus dipraktekkan. Dan itu membuat kita jadi kuat, itu betul. Tetapi jangan hanya fokus pada pergumulan kita saja, pada masalah sehari-hari kita, pada hal-hal lahiriah kita. Tetapi saling mendoakan, dan dalam pokok doa itu ingat hamba-hamba Tuhan yang memberitakan Injil, orang-orang Kristen yang komitmen untuk bersaksi kepada banyak orang, doakan mereka supaya Injil Kristus bisa didengar oleh banyak orang, keselamatan dialami oleh banyak orang. Amen. Selain itu, ingat ada musuh kita yang senantiasa mengincar kita. Berdoa supaya Tuhan beri perlindungan, supaya Tuhan membebaskan kita dari siasat si jahat itu, dan hati kita tetap tertuju pada Kristus apapun keadaan yang terjadi. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih, anugerah-Mu luar biasa. Karena Yesus Kristus mengasihi kami begitu luar biasa. Terima kasih untuk penderitaan Kristus yang begitu tabah menjalani semua siksaan itu sampai mati di atas kayu salib. Karena kasih-Mu Bapa itu sungguh-sungguh sempurna dalam hidup kami. Saat ini Tuhan melihat keadaan anak-anak-Mu. Mungkin mereka mengalami situasi yang sangat berat. Mereka mengalami situasi yang begitu buruk. Mereka mengalami situasi yang begitu menyakitkan. Sehingga iman mereka tergoncangkan. Sehingga hati mereka menjadi pahit dan mulai tawar hati terhadap Tuhan, terhadap gereja Tuhan, terhadap hal-hal yang rohani. Mulai meragukan janji-janji Tuhan. Tetapi biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini kembali mencerahkan hati dan pikiran mereka. Roh Kudus jamah hati saudara-saudara kami yang sedang dalam kondisi seperti ini, supaya hati mereka kembali tertuju pada kasih Kristus yang begitu sempurna, pada penderitaan Kristus yang begitu luar biasa, karena mengasihi kami semua Tuhan. Bapa di surga, biarlah kami semua boleh saling meningkatkan pokok-pokok doa kami. Kami tidak hanya saling mendoakan dalam pergumulan hari-hari, kami mulai peduli menjadikan pemberitaan Injil menjadi bagian penting dari pokok doa kami. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, untuk saudara-saudara yang secara pribadi punya kerinduan, punya komitmen yang begitu besar, bersemangat untuk bersaksi, untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitarnya. Tuhan berkati semua pemberitaan Injil itu, sehingga bertumbuh di hati orang-orang yang mendengarnya. Segala hambatan, segala rintangan, kiranya Tuhan yang menolong mereka. Tuhan juga memberkati rumah tangganya, pekerjaannya, sehingga semua permasalahannya juga bisa terselesaikan karena Tuhan menolong mereka semua. Beri hati kepada hamba-hamba-Mu untuk memberitakan Injil sebagaimana seharusnya, memberitakan firman Tuhan dengan penuh keberanian sebagaimana mestinya, tidak ditutup-tutupi, tidak dikurangi, tetapi sepenuhnya firman Tuhan itu boleh diberitakan. Bapa di surga, kami juga berdoa, kiranya Tuhan memberi perlindungan kepada anak-anak-Mu terhadap siasat si jahat, terhadap pekerjaan roh jahat, terhadap pekerjaan setan, pekerjaan iblis yang senantiasa mengincar, melakukan tipu daya dan menekan kehidupan umat-Mu. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Kami sangat percaya kuasa nama Yesus Kristus itu melebihi kuasa roh jahat apapun. Tuhan bebaskan setiap ikatan, setiap belenggu, setiap orang-orang yang diperbudak oleh roh jahat. Tuhan bebaskan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama-Mu Bapa.
Tuhan limpahi segala anugerah dan berkat-Mu kepada anak-anak-Mu semuanya. Terpuji nama-Mu. Bapa di surga, kami teringat untuk bangsa dan negara kami. Setiap siasat iblis yang ingin merusak negeri ini, yang ingin menghalang-halangi berkat Tuhan mengalir di negeri ini, pekerjaan roh jahat yang menipu banyak orang di negeri ini, kiranya kuasa nama Yesus bekerja di dalamnya. Tuhan mematahkan setiap pekerjaan-pekerjaan roh jahat yang membuat bangsa ini mengalami kesusahan. Pekerjaan-pekerjaan roh jahat yang menghalangi rencana Tuhan atas negeri ini, yang menghalang-halangi umat Tuhan jadi berkat atas negeri ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan boleh diagungkan di tengah-tengah bangsa kami. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara terus rajin berdoa, saling mendoakan, dan teruskan apa yang baik itu sampai saudara melihat bahwa tidak ada yang sia-sia ketika kita berdoa. Segala sesuatu bisa terjadi, dan itu pasti sesuatu yang baik, yang mulia, yang dari Tuhan. Kalau saudara-saudara sedang dalam pergumulan membutuhkan teman doa, dukungan doa, silakan saudara menuliskan di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Percayalah, doa itu bisa mengubah segala sesuatu menjadi baik adanya. Kalau saudara ingin memberikan komentar, ingin sharing atau menanyakan sesuatu, silakan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu.